Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Haramain Az-Zahra. Nah, kali ini aku mau buat video tentang bedah fitur Zoom yang ada di Zoom Meeting. Seperti yang kita tak ketahui bahwasannya sekarang ini kita pembelajarannya dialihkan dengan sistem daring. Nah, pasti kita semua tidak asing kan menggunakan Zoom Meeting. Nah, saat ini aku mau bedah fitur-fitur yang ada di dalam Zoom Meeting tersebut. Yuk kita mulai. Yang pertama kita login dulu karena aku sudah login. Jadi laman utamanya adalah seperti ini. Terus coba kita new meeting. Video on itu diaktifkan, maksudnya onnya selalu on video. Terus use personal meeting ID atau PMI. Ini nih untuk kalau misalnya kita mau mengadain new meeting supaya tidak terganti-ganti ID meetingnya itu, jadi kita harus menggunakan use personal meeting ID supaya lebih memudahkan kita. Lalu kita start a meeting. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk fitur mute unmute. Terus ini untuk fitur on video atau off cam video. Selanjutnya ini fitur share screen yang biasanya kita suka lakuin. Coba kita lihat ya share screen ini. Dokumen. Download. Kalau ini. Nah, seperti ini share screen-nya. Ini adalah jurnal, jadi seperti ini share screen-nya. Kalau dimiringin, jadi seperti ini, bisa kita zoom supaya partisipan yang lainnya itu kelihatan. Selanjutnya, kalau misal kita mau share screen-nya foto, bisa dari foto. Nah, jadinya seperti ini. Bisa kita zoom, zoom in, zoom out, bisa semuanya. Nah, terus di sini ada partisipan karena aku buat zoom-nya sendiri, jadi cuma ada aku sendiri sebagai host-nya. Di dalam menu partisipan ini kita juga bisa nge-mute all partisipan kalau misal ada partisipannya. Jadi kita tidak terganggu kalau misal ada yang berisik karena semuanya di-mute. Terus ini untuk raise hand. Kalau misalnya kita mau ada instruksi seperti itu. Meeting settings nih. Kalau meeting settings ini kita bisa lock meeting. Artinya kita kunci meeting tersebut supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk kembali. Nah, kalau waiting room diaktifkan berarti ada partisipan yang menunggu di waiting tersebut. Makanya kalau misalnya kita aktifkan waiting room ini, nanti kita harus mengadmit partisipan tersebut agar bisa mengikuti meeting yang kita adain. Terus all participant to share screen. Maksudnya seluruh partisipan ini bisa melakukan share screen kalau misal kita aktifkan. Nah, meeting topik ini bisa kita ganti namanya, terserah mau meeting apa. Kalau misalnya aku ganti bedah Zoom meeting, bisa juga done. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita end ya, kita melihat fitur-fitur yang lainnya. End meeting for all. Ini untuk fitur join. Kalau misalnya kita mau kita mau mengikuti meeting atau pembelajaran dari orang lain, kita tinggal cantumkan meeting ID-nya. Terus schedule. Kok nggak bisa? Nah, schedule ini kita bisa membuat jadwal meeting kita. Misalnya aku buat di sini
bedah Zoom meeting. Tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 10 bulan 10 2020. Tanggal cantik. Nah, terus terserah kita mau jamnya mau dari jam berapa. Kalau mulai dari jam 3, mungkin sampainya jam setengah 4. Bisa juga time zone-nya waktu Indonesia. Mana tadi? Mana tadi waktunya? Nah, waktu Indonesia. Terus maksudnya repeat ini mau diulanginkah jadwal meetingnya itu? Ini ada tidak atau everyday setiap hari, mungkin jadwal meetingnya itu pada jam 3 terus sampai jam setengah 4. Nah, kita juga bisa menggunakan use personal meeting ID untuk lebih memudahkan agar kalau misalnya kita kan memakai Zoom meeting yang gratis. Jadi kalau misalnya partisipan ingin join kembali, kita bisa tinggal memberi meeting ID yang itu, tidak perlu terganti-ganti. Nah, passwordnya ini bisa juga kita ganti seperti Kian Santang. Nggak bisa. Seperti Raffi Ahmad. Nah, bisa kita ganti passwordnya, terserah kita mau gimana. Terus host video on, partisipan video on, add to calendar, done. Sudah terbuat tuh schedule. Ini adalah schedule meeting yang kita buat tadi. Setelah itu sekarang kita pindah ke fitur sini. Oh, ini ada schedule yang tadi. Kalau fitur edit ini, nah, kita bisa menggunakan partisipan ID kita. Kalau misal mau diganti itu harus yang pro. Nah, tapi lebih bisa juga kita mengganti password saja supaya lebih memudahkan partisipan kita. Terus enable waiting room. Maksudnya itu ada di tempat waiting room, jadi kita harus mengaktifkan bukan mengaktifkan tapi mengadminkan partisipan kita. Aku aktifin supaya mereka bisa join tanpa perlu diadmit. Nah, terus allow join before a host. Maksudnya itu bisa join sebelum dari host. Kalau mau diaktifkan supaya lebih mempermudah supaya partisipan tidak menunggu, automatically record meeting. Maksudnya ini langsung auto-record meetingnya. Gitu. Kita save. Ini kontak ini kok gak ada. Nah, terus sekarang di fitur yang lainnya. Ini ada banyak fitur yang lainnya seperti show video preview. Maksudnya itu saat kita mau join sebuah meeting, kita akan melihat dulu video preview kita seperti bagaimana tampilan saat kita menghidupkan kamera saat Zoom meeting tersebut. Nah, iya, satu lagi aku mau kasih tahu tentang yang ini. Safe driving mode, maksudnya itu di sini kan ada di sini kalau misalnya kita new meeting ya. Nah, ada kan bagian ini yaitu safe driving mode, maksudnya itu saat kita lagi dalam kendaraan mengemudi, kita hanya bisa men-tap to speak ini saja, tidak perlu yang lainnya. Begitu. Sudah, sepertinya semuanya sudah kita cari tahu fitur-fiturnya apa saja. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa lagi dari aku. Maaf kalau penjelasannya agak dikurang mengerti atau kecepatan atau bertele-tele ya. Dadah, assalamualaikum.